apa maksud dari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu dari penjelasan para ulama, tapi kita juga perlu mengetahui keadaan masyarakat yang akan kita dakwahi. Dan itu banyak nasihat para ulama. Maka lihat prioritas. Maka istilahnya ada skala prioritas. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Berarti apa? Yang kita dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa channel Suara Dakwah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita pada pagi hari ini, Masya Allah, pada acara Yuk Ngaji, Yuk Hijrah, atau sebetulnya lebih tepatnya Yuk Hijrah, Yuk Ngaji. Jadi hijrah dulu baru ngaji. Pada kesempatan ini Masya Allah telah hadir di tengah kita, di studio kita, Ustadz Heri Purnama LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah, kaifahaluka anta? Bikhair. Alhamdulillah bikhair Ustadz. Alhamdulillah. Ini masih grogi nih kalau bahasa Ustadz. Mungkin. Baik pemirsa Suara Dakwah yang kami cintai, kita dalam ke depan ini insya Allah akan berbicara santai dan mungkin juga serius ya, ada seriusnya, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari perbincangan yang akan kita lakukan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu ya, namun kami ingatkan bahwa untuk acara ini jika pemirsa sekalian merasakan ada manfaat yang bisa diambil, silahkan untuk berlangganan podcast kita ini dan juga memberitahukan kepada teman-teman yang lain sehingga bisa mengambil manfaat dari podcast Yuk Hijrah, Yuk Ngaji. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menanyakan beberapa hal nih Ustadz. Yang pertama, untuk mengenal Ustadz dulu nih. Ya, kayaknya banyak orang yang belum kenal. Kalau orang Pekanbaru sudah kenal nih, beliau ini Ustadz Heri Purnama LC ini udah kenal sampai ke Siak, mungkin sudah kenal sampai ke Air Molek dan banyak di luar kota kayaknya Ustadz ya. Dan di Pekanbaru juga sudah lama. Tapi pemirsa kita mungkin akan pengen lebih tahu ini Ustadz ini aslinya dari mana, kemudian mungkin bisa diceritakan pendidikannya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya lahir di Bengkalis tahun 1974, 20 Januari 1974. Berarti kalau sekarang 2024 sudah berapa tahun tuh umurnya? Kalau Mas saya udah hampir 50 Ustaz. 51, kalau Hijriyah udah 51. Sekarang 50 lah kalau ikut Masehi ya. Kalau berbicara tentang riwayat secara singkat ya, saya lahir di Bengkalis tapi kampung bapak aslinya Bagan Siapi-Api. Ya, ibu ada hubungan keluarga juga dengan keluarga bapak, menikah. Ya. Kemudian bapak dulu pegawai negeri, berpindah-pindah sampai Bengkalis, kemudian saya lahir di sana. Umur 2 tahun pindah Pekanbaru. Jadi umur 2 tahun ya ditanya di mana di Bengkalisnya, paling saya tanya sama orang tua di sini gitu. Tapi Masya Allah saya agak tahu tentang riwayat hidup saya, mungkin menjadi catatan bagus juga untuk kita semua bagi orang tua. Ya, itu dari anak pertama, itu abang kandung saya Pak Jasnur. Ya, itu kan abang kandung nomor 1, saya nomor 6. Dari nomor sekian terus sampai ke bawah, itu memang saya pernah buka lemari yang ada di depan di ruang tamu, saya buka ada catatan bapak tentang lahir anak, kemudian kenapa diberikan nama seperti ini, kemudian di mana, Masya Allah. Ya, bahkan ada
saya dapat susunan istilahnya model kita misalnya keturunan siapa naik ke atas kakek itu masih ada. Saya punya juga. Masya Allah. Jadi merantau habis itu sampai Pekanbaru lebih kurang tahun 1976 habis itu belajar di tentunya taman kanak-kanak, kemudian SD, kemudian masuk MTSN Pekanbaru di Ponorogo. Habis itu masuk di MAN 1 di Jalan Bandeng Pekanbaru. Dan Masya Allah mungkin cerita uniknya memang begitulah Allah SWT kalau ingin membimbing kita untuk mendalami agama. Sebenarnya kalau jalur yang saya sebutkan tadi rasanya nggak mungkin mendalami ilmu agama. Apalagi belajarnya ya kalau di Ki Aliyah itu ya sama juga dengan di Sanawiyah negeri. Paling 2 jam seminggu bahasa Arab. Agamanya juga begitu tapi tidak mendalam. Ya, tapi saya selalu sampaikan mungkin ini juga Allah berikan jalan kepada saya. Saya itu dulu paling suka dengan pelajaran bahasa Arab. Ya, banyak orang yang nggak suka, banyak kawan yang takut belajar, saya paling suka. Jadi itu saya katakan kalau saya ngajar di pesantren, saya katakan kepada anak-anak, ilmu kita itu kalau ingin kita dapati dan kita kuasai, cintai ilmu itu. Cintai ilmu itu Anda akan menguasainya. Begitu juga guru, begitu juga. Kalau kita sudah jengkel lihat guru, seenak apapun pelajaran itu nggak masuk. Ya, makanya ini juga berpengaruh. Mungkin nasihat untuk adik-adik kita yang belajar ya. Ya, cintai guru dan cintai ilmu. Dan ini insya Allah akan dimudahkan kita menguasainya. Ya, saya ingat dulu waktu di kelas, ini cerita panjang jadinya Pak. Ya nggak apa-apa Ustaz. Ya, waktu di kelas dulu di Aliyah, ya, dulu masih ada jurusan agama A1, sekarang nggak ada lagi sepertinya. Itu di dalam kelas itu mungkin bisa dikatakan ada yang tamat, yang keluar pesantren 4 tahun, dia keluar, nggak lanjut, tapi udah menguasai bahasa Arab. Itu termasuk yang saingan saya di kelas. Ya, padahal saya kan nggak dari mana-mana. Ya, mungkin saya suka belajar sendiri juga otodidak. Udah itu saya ingat guru bahasa Arab itu yang di Aliyah itu dikasihnya 1 lembar itu atau 1 lembar setengah, ini terjemahkan kata dia. Terjemahkan kalian semua satu kelas. Siapa yang dapat terjemah paling cepat nomor 1 nanti dikasihkan hadiah. Pacuan saya. Dengan kawan itu yang pandai bahasa Arab. Alhamdulillah saya selesai nomor 1 menterjemah. Masya Allah, Allah mudahkan Ustaz. Oke, baik. Ini tadi perjalanan Itu baru Aliyah itu belum lanjut masih ke Aliyah Lipia, ya, belum masih lanjut ke berlanjut ke Lipia Lipia ya. Jakarta, belum ke Masya Allah. Madinah. Pertama saya melihat beliau ini lahiran tahun 74 pemirsa. Nah, saya ini sebenarnya 74, cuman saya oleh teman-teman udah dibilang Simbah, beliau ini masih muda. Masya Allah. Padahal kalau dari sisi tahun lahir sama Ustaz. Ya, Pak Fathul, silakan lanjutkan kalau yang kuliah atau Iya. Jadi gini, waktu itu ya saya tetap ingin melanjutkan untuk belajar agama, mendalami agama. Awalnya sudah daftar di dulu masih IAIN ya, di Pekanbaru. Sudah daftar, saya pokoknya cari jurusan yang kalau bisa banyak bahasa Arabnya di dalam. Jurusan bahasa Arab sudah jelas, tapi saya nggak ingin. Saya maunya yang langsung mendalami kitab-kitab ulama. Ya. Akhirnya pilihan saya waktu itu jurusan tafsir hadis. Tafsir hadis itu kitab-kitabnya bahasa Arab. Dosen-dosennya juga ada tamat dari Timur Tengah. Daftar saya sudah ikut ujian tes. Saya lulus, nilai saya 10 besar lulusnya. Ya. Udah mau daftar ulang, habis itu abang yang paling besar Pak Bang Jasnur, hafizahullah taala, ya itu bilang sama saya, itu ada tuh di Jakarta, sekolah lembaga pengetahuan Islam dan Arab Lipia. Kalau ya? dalam bahasa Arabnya Ma'hadul Ulum Al-Islami wal Arabiyah di Jakarta. Gratis kata dia. Saya senang juga dengar gratis, bukan gratis saja, dikasih beasiswa. Masya Allah. Tambah lagi dia diberitahu itu guru-gurunya bahasa Arab semua. Di dalam kelas orang Arab lagi. Itu semakin semangat. Itu tahun berapa Ustaz? Saya tamat dari Aliyah tahun 92. 92, Masya Allah, tahun 92. Akhirnya itu sudah mau daftar ulang, qadarullah enggak jadi. Saya bilang sama orang tua karena minta restu, kita perlu juga untuk keberhasilan hidup kita harus minta restu orang tua. Orang tua bilang, udahlah berangkat, bismillah, berangkat ke Jakarta. Ya,
Nanti kalau ndak lulus balik lagi daftar ulang. Saya bilang ya udah, minta izin, minta restu. Tapi ini tambahan sedikit ya, berkaitan dengan ada ustadz kita juga yang Masya Allah beliau adalah orang yang sama-sama banyak kita kenal, Ustadz Ali Misri, Dr. Ali Misri, kemudian Ustadz Elfi Syam, itu kami sama masuk LIPIA. Ya, masuk persiapan bahasa namanya Idal Lughawi. Itu saya berangkat dari Pekanbaru, ya, kemudian kenal dengan kakaknya Ustadz, waktu itu belum nikah, istri Ustadz Ali Ahmad sekarang. Tapi dari abangnya Pak Hasbi yang dosen di UNRI. Udah kata abang, gini aja karena kamu belum pengalaman berangkat kemanapun, nih langsung ke Jakarta, pergi dulu ke Payakumbuh. Pergi ke Payakumbuh di Padang Jopang, ke rumahnya Ustadz Muhammad Fisya. Hinap di sana sehari 2 hari, kemudian udah ngobrol, kami berangkat. Berangkat, terus itu naik bus ke Jakarta. Jakarta nanti di sana sudah ada tempat kontrakan rumah yang itu sebelumnya juga udah ada kawan-kawan ustadz kita yang dari Sumatera Barat atau dari Riau yang nginap di situ. Ya, kebetulan masuk di situ saya juga. Jadi kami semua mungkin 12 atau 13 orang. Masuk juga yang di situ sama kami Ustadz Zul Asri, beliau sekarang yang punya pondok Al-Mukhtar di Alan Panjang. Ya, Ustadz Khairul Wazni, ya, Ustadz ada beberapa orang. Jadi kami ya sampai di sana, ya disitulah anak ketemu dengan Ustadz Ali Misri, baru pertama kenal beliau berangkat dari Padang, ya sama-sama mau daftar LIPIA, alhamdulillah sama-sama lulus semua. Persiapan bahasa, karena persiapan bahasa waktu itu kalau sekarang nggak ada lagi, dulu ada istilah belajar bahasa Arab tapi sore kelasnya. Sore kelasnya itu tidak penuh 1 pekan, tapi mungkin belajarnya hanya berapa jam saja. Dan dia bedanya tetap gratis, tapi nggak dikasih beasiswa. Kalau yang kami lulus pagi, gratis kasih beasiswa. Masya Allah, Allah mudahkan. Ya, memudahkan. Jadi itu belajar persiapan bahasa selama 2 tahun. Mungkin kalau pengalaman saya sebutkan tadi, karena ada yang bertanya, Ustadz dari mana? Dari pesantren. Enggak, saya bilang, saya nggak pernah duduk di pesantren sekalipun, nggak pernah. Ya, tapi kok bisa bahasa Arab, kok bisa sampai ke LIPIA Madinah. Saya bilang kan itu pertama sekali yang seperti yang saya sebutkan tadi. Saya itu pelajaran yang sangat saya suka itu bahasa Arab. Hingga itu menjadi motivasi. Kan kita mengetahui bahwa bahasa Arab itu kan merupakan kunci untuk bisa baca kitab, untuk bisa menggali Al-Quran, Sunnah, Tafsir, Hadis, segala macam. Ya, jadi yang pengalaman saya saya takut nanti kalau dikatakan Ustadz itu ngomongnya dia aja yang hebat, enggak. Tapi ini sebagai pelajaran mungkin bagi orang yang mendengar, atau mungkin ada anak-anak yang mendengar yang ingin belajar, ya istilah insyaallah mudah-mudahan bisa berhasil. Ya seperti tadi yang saya sebutkan, cintai ilmu, ya apalagi ilmu agama, maka insyaallah itu kita akan menguasai. Jadi sampai saya di Jakarta itu, kemudian kami sudah berada di satu kos itu, ya, yang saya mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum tes. Saya belum tahu sama sekali apa yang mau dites, bahasa Arabnya apa. Ini yang saingannya rata-rata orang tamat pesantren yang sudah 6 tahun yang akan masuk LIPIA itu. Akhirnya ada abang kakak kelas kita yang membimbing yang sama satu rumah. Begini aja lah, nanti belajar ini ada kitab, kalau dulu namanya kita Arabiyah Linasyiin. Kalau sekarang yang dibelajar itu Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ada juga dipelajari di pesantren itu untuk dasar bahasa Arab. Itu ada 6 jilid. 6 jilid itu setebal ini. Tebal-tebal Ustaz Ya, pokoknya. itu Masya Allah juga berikan taufik kepada saya. 6 kitab itu yang tebal ini saya selesaikan baca 1 bulan. Itu dipelajari 2 tahun di LIPIA kitab itu. Saya selesaikan bacanya, saya cari artinya. Kalau enggak tahu nanti latihan-latihannya kan banyak tuh. Kalau enggak tahu saya tanya. Itu awalnya modal. Nanti baru ada contoh-contoh soal, itulah alhamdulillah lulus. Ya. Nah, kemudian berjalan waktu, saya juga dulu yang namanya dari aliyah kan, kita mungkin bisa baca kitab sedikit, bisa ngartikan, tapi kan nggak pandai ngomong. Beda dengan orang dari tamat pesantren, sudah biasa ngomong tahun kedua, ketiga sampai 6 itu udah biasa. Ini masuk dalam udah lulus LIPIA, dosen-dosennya bahasa Arab, dia akan bertanya, kita mau bertanya harus pakai bahasa Arab, kita nggak biasa ngomong. Nah, udah itu mendengar orang langsung ngomong bahasa Arab tuh beda. Orang Arab langsung dengan orang Indonesia.
Makanya saya penyesuaian itu bisa menangkap pelajaran 3 bulan, Pak. Saya duduk itu bingung-bingungnya, tapi belajar di rumah lagi, ulangi lagi gitu. Masya 3 Allah. bulan. Luar biasa. Setelah itu baru rasanya udah stabil bisa ngikutin. Udah adaptasi Ustaz ya. Adaptasi. Masya Sampai 2 tahun Allah. selesai persiapan bahasa. Habis itu lanjut. Kalau sekarang nggak ada lagi jurusannya di Lipia takmili. Takmili itu artinya pra-universitas sebelum masuk S1-nya. Saya masuk di situ juga. Sama, saya tamat Ustaz Al-Fisam, Ustaz Al-Misri, kami daftar lagi, lulus lagi kami. Yang takmili itu. Satu kelas lagi. Waktu itu. Masya Allah. Baik, para pemirsa yang ada dimanapun berada, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, perjalanan beliau di awal-awal menuntut ilmu, yang dapat saya pahami bahwa ketika kita menyenangi atau menyukai suatu hal yang ini berada di dalam hal-hal yang di syar'i, jangan berhenti, dan di situ kita akan merasakan nikmatnya kita belajar. Jadi mungkin bagi sebagian orang susah pelajaran bahasa Arab itu ya Ustadz. Mungkin menghafal mufradatnya, menghafal Ilmu nahunya. ilmu nahu sorofnya. Ini yang paling berat, tapi bagi sebagian orang yang memang mencintai ilmu, ini insya Allah Allah mudahkan. Yang kedua, saya lihat tadi, saya dengar beliau sebelum berangkat ke Jakarta minta restu kepada orang tua. Nah, ini kita sudah sering mendengar dari ustadz-ustadz kita juga menceritakan hal yang sama, bagaimana mendaftar S2 atau S3 ini dimudahkan dengan doa orang tua. Itu yang sekilas saya pahami dari cerita Ustadz. Nah, ini Ustadz mungkin bisa dilanjutkan ini keseharian atau aktivitas. Mau lanjutkan langsung ke Madinah atau udah stop aja? Oh, masih silakan yang ini dulu. Ke Madinah biar bersambung ya, karena ini luar biasa menarik ya. Silakan Ustadz, mungkin ada hal-hal yang menarik untuk dibikin motivasi oleh pemirsa dan juga kita yang terutama untuk yang awam ini ya, mungkin perlu motivasi untuk belajar bahasa Arab, apalagi yang tua-tua ini, mungkin bisa disampaikan Ustadz. Iya. Mungkin sebagai tambahan untuk menjadi motivasi bagi kita semua, di samping kita mencintai ilmu tersebut, ya, juga jangan lupa banyak berdoa. Itu terasa juga bagi saya, ya. Apalagi memang kita merasa memang kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya apa-apa. Bahkan kalaupun secerdas apapun, kita sebenarnya kalau nggak diberikan oleh Allah taufik, kita nggak akan bisa ngapa-ngapa. Jadi itu juga selalu tertanam dalam hati saya, ya. Maka saya banyak berdoa terus, ya, berusaha bangun malam, ya, supaya lulus Lipia. Masalahnya kan saingan kita nggak dari pesantren, semua masuk dari pesantren. Ya, ini saingannya berat. Ini siapa yang meluluskannya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita harus mengambil sebab yang maksimal, belajar, mengulang pelajaran, ya. Jangan mengandalkan insya Allah lulus tapi nggak mau belajar ya nggak lulus. Jadi kita ngambil sebab yang maksimal, habis itu berdoa kepada Allah. Saya selalu begitu. Jadi insya Allah Allah SWT berikan kelulusan. Begitu juga tadi sebagaimana yang disampaikan, ada restu orang tua kita nggak tahu. Orang tua itu dia doanya di rumah, tapi kita nggak tahu mereka itu, masya Allah, doa-doa mereka orang tua itu tulus. Ya, ibaratnya kalau sekarang saya sudah jadi orang tua, saya punya anak, baru terasa. Ya, kita itu sebenarnya bisa dikatakan tiap hari nggak putus doain anak. Tapi anak nggak tahu, ya kan? Mereka nggak tahu. Kita setiap hari doakan mereka supaya jadi anak soleh, mereka belajar berhasil, mereka nanti terus masa depan mereka bagus, dunia akhirat, ya. Bahkan juga kesehatan mereka dijaga. Itu nggak putus. Memang waktu kita masih anak-anak dulu, kita rasanya nggak pernah dengar. Ya, mungkin juga orang tua nggak akan menyampaikan saya sudah doain kamu, enggak. Ya, tapi kadang-kadang kita sama seperti anak-anak kan ada di Jakarta, satu di Lipi, ya. Satu di Solo Imam Bukhari, satu di Hamatul Quran. Alhamdulillah 3 ini sudah hafal 30 juz 3 orang. Masih tinggal 3 lagi. 3 lagi masih ada, insya Allah menyusul lagi. Kalau bisa semuanya 6-nya hafal Quran. Amin. Allah kabulkan. Jadi saya kadang-kadang ya itu namanya anak-anak di pesantren, ya, dia perlu motivasi. Kadang entah pelajarannya sulit apa, kadang sedang sakit, itu kadang-kadang kita akhirnya terus terang juga kita katakan perlu
kalian ketahui bahwa Abi dan Umi selalu mendoakan kalian. Cuman kalian aja nggak tahu. Supaya mereka terasa bahwa perhatian kita sebenarnya besar ke mereka. Di samping biaya kan. Iya, iya. Ya, tapi mereka mungkin tidak tahu bahwa kita ini mendoakan dia atau tidak. Ternyata kita sampaikan, memang harus kita sampaikan. Supaya mereka terasa bahwa memang perjuangan orang tua itu untuk anak itu habis-habisan. Ya, rasanya ada aja duit sedikit, penting untuk anak sekolah, habiskanlah. Besok cari, sampai Uminya bilang gitu, udahlah bang katanya, untuk anak ini sekolah, jangan pikirkan, insya Allah ada aja rezeki. Nah, gitu. Ini pemirsa, ada satu yang menarik sebelum ini berlanjut ya, bahwa kita orang tua itu ternyata mendoakan anak itu banyak sekali, bahkan hampir setiap saat ya. Nah, ini mungkin anak-anak kita, apalagi ada beberapa, saya dengar sendiri ada anak yang di pesantren, bapak ibu ini menyekolahkan saya ke pesantren kan dibuang istilahnya, gitu, nggak diperhatikan. Padahal orang tua kita itu mendoakannya setiap saat. Nah, mungkin orang tua juga perlu untuk memberitahu kepada anak-anak, ini kami tidak hanya membiayai untuk pesantrennya, tapi juga berdoa. Nah, ini mungkin yang masih jarang atau kurang diperhatikan oleh orang-orang yang awam seperti kami. Nah, mungkin intinya gitu supaya anak ini dia tahu ya bahwa orang tua itu sebenarnya perhatian mereka besar, perhatian mereka itu banyak sekali. Makanya kenapa kita dapatkan sebagian anak-anak itu dia durhaka kepada orang tua, atau misalnya rasanya biasa-biasa saja, mungkin dianggap seperti teman dia, bukan ada spesial gitu kan. Karena mereka nggak tahu sebenarnya banyak yang dilakukan oleh orang tua itu, termasuk doa tadi kan. Itu makanya sekali-sekali boleh memang harus kita beritahu juga. Gitu. Pendidikan untuk anak. Iya. Ya. Baik. Di Jakarta berapa lama Ustaz? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian kemudian baru Saudi, ke Libya aja, ke Madinah, Universitas Islam Madinah. Berapa lama di 6 tahun. Mungkin ada yang menarik atau tokoh tertentu ada mungkin faedah-faedah yang lain yang saya ingin sampaikan. Saya selalu mengatakan kalau ngajar di pesantren, apalagi mungkin kelas-kelas tinggi dan mutamat, saya katakan kalian selesai 6 tahun itu ilmu kalian belum ada. Saya bilang, kalian nggak boleh berhenti, walaupun udah bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, itu belum ada apa-apanya, karena kalian masih panjang. Perjalanan kalian harus terus menuntut ilmu, ya, harus punya semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian saya juga sampaikan ya kepada mereka agar menuntut ilmu itu bukan hanya di kampus saja. Kalau di Libya seperti di Madinah juga sama, itu kami belajar kayak di pesantren lah, belajar pagi sampai zuhur. Liburnya cuma 2 hari. Kalau di Saudi Kamis Jumat. Kalau di sini Sabtu Ahad. Ya. Saya selalu katakan, walaupun sudah setiap hari itu kita belajar, pelajarannya beda-beda, selama 5 hari, rasanya kan 2 tahun udah banyak itu. 4 tahun misalnya di Madinah, kuliah S1-nya udah banyak. Tapi sebenarnya kita harus memperbanyak lagi ilmu kita, menambah dengan ikut halakoh ilmu di luar. Ya, makanya saya dulu ketika di Libya Jakarta, saya itu setiap Sabtu ada kajian Ustaz Abdul Hakim Abdad, Sahih Bukhari. Saya hadir setiap Sabtu, nggak pernah absen kecuali ketika saya sakit atau ketika pulang libur. Kemudian bukan cukup itu saja, saya juga dari tempat kos kami itu mungkin naik bus ya sekitar setengah jam arah ke ada tempat masjid besar, itu Ustadz Yazid ngisi kajian di sana. Waktu itu saya ingat Kitabut Tauhid dengan Riyadus Shalihin. Saya juga ikut. Bahkan saya merasa seperti masih kurang. Ya, hari Ahad masih libur kan? Saya dengar Ustadz Yazid ada kajiannya di Bogor, di Masjid Imam Ahmad. Ya, bukan yang sekarang. Mungkin dulu lokasinya beda. Belajar kalau tidak salah Usulus Salasa. Saya kejar, Pak. Saya kejar ke sana dari Jakarta naik kereta api sampai ke Bogor. Bogor nanti sampai di stasiun kereta api naik angkot lagi baru sampai tempat kajian. Jadi maksud saya motivasi kita menuntut ilmu itu tidak cukup hanya di kampus. Karena beda, kita belajar kitab dari para ulama itu, dari ustadz-ustadz kita yang insya Allah mumpuni dalam ilmu, itu berbeda. Itu enggak kita dapatkan di bangku kampus, enggak dapat. Beda. Sama juga saya katakan ketika saya kuliah di Madinah, Allah berikan kemudahan 2 tahun saya tetap persiapan bahasa dulu. Kemudian 4 tahun baru S1-nya, Fakultas Hadis. Ya.
itu alhamdulillah memang saya semangat juga untuk kembali ingin menambah ilmu. Jadi nambah di mana? Ya di Masjid Nabawi. Halaqah di Masjid Nabawi itu ada yang seminggu itu cuma 2 kali, ada yang sekali seminggu. Saya cari yang paling banyak, yang 5 kali. Ketika itu halaqah Syekh Abdul Muhsin Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak. Itu halaqah hadis. Kebetulan saya juga kuliah hadis. Jadi cocok untuk belajar kitab Sunan. Kalau waktu itu saya belajar Sunan Nasai dengan Abu Daud. Ya, Ustadz Aspri itu udah sama saya juga duduk. Sama kami. Ya, ada beberapa Ustadz itu yang di atas sana itu Ustadz Aspri itu cuma satu letting di atas anak abang kelas. Jadi itu yang saya maksud, belajar dari maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya setiap malam. Tambah lagi saya ikut halaqah Syekh Abdul Razak itu di masjid, di batas pagar itu dari tempat kami asrama loncat, itu pagarnya tinggi mungkin lebih kurang setengah ini. Itu masjidnya tempat tinggal Syekh Abdul Razak di seberang. Itu ada halaqah Kitabut Tauhid. Ya, kapan mulai kajiannya? Setelah asar. Kita ini kan kuliahnya dari pagi sampai zuhur. Nanti kalau mau makan, kalau masuk di restorannya kampus itu ngantri. Panjang sekali sudah sholat zuhur itu. Kadang berkejar-kejar siapa yang mau makan duluan kan. Setelah itu kita harus istirahat nih, harus tidur. Kenapa? Setelah asar mau ngaji lagi. Setelah maghrib nanti ke Masjid Nabawi ngaji lagi. Nah, tempatnya jauh kalau mutar. Jadi saya dapat asrama agak di belakang arah masjid tempat kajian Syekh Abdul Razak itu. Di sampingnya enggak terlalu jauh lah, mungkin 5 menit jalan. Bingung kan? Pagar enggak dibuka. Kalau lewat security depan jauh. Akhirnya apa? Loncat pagar. Bawa buku loncat pagar, jalan baru sampai ke masjid. Itu sekali seminggu. Itu yang saya maksud. Kita tidak mencukupkan ilmu hanya di kampus. Walaupun program S1 itu Masya Allah ilmunya padat. Tapi itu yang saya rasakan. Kita belajar di halaqah ulama itu, di halaqah ilmu, enggak banyak yang kita dapatkan itu enggak ada dalam kampus. Di dalam bangku kuliah enggak ada. Itu yang saya rasakan. Nah, sama juga Masya Allah kalau saya selalu ceritakan juga kalau saya bawa jemaah umroh, Allah mudahkan sampai di Masjid Nabawi, memang saya cari halaqah. Sudah salat subuh atau sudah salat maghrib, cari halaqah duduk. Memang pas duduk di situ kadang-kadang kita dapat ilmu yang baru lagi. Jadi itu yang saya maksud, kita nggak boleh berhenti dalam menuntut ilmu. Walaupun sudah 50 tahun umur, sudah 60 tahun, tetap terus belajar. Karena banyak hal yang belum kita ketahui. Demikian pemirsa, luar biasa menarik. Ini tidak cukup Ustaz kalau cuma waktunya setengah jam nih, kayaknya harus lama ini. Karena masih banyak ini. Silakan diminum Ustaz. Baik pemirsa, ini tadi masih ya luar biasa menarik, seru. Ini kalau saya ceritakan ini baru setengah. Baru setengah Ustaz, baru setengah. Cuma setengah. Dan ada yang menarik tadi bahwa untuk orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas, jangan putus asa, harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya Ustaz gitu ya. Dan mungkin kita pemirsa ingin mengetahui nih keseharian atau jadwal Ustadz ini di mana aja nih yang paling banyak nih kayaknya, karena di mana-mana ada Ustadz. Kemarin beberapa hari sebelumnya ketemu di pinggiran kota Pekanbaru nih di Masjid Abu Hurairah gitu. Ada kajian di sana tentang berkah Ramadan, persiapan menyambut Ramadan juga. Saya dengar Ustadz ini sampai ke Siak juga, sampai ke Air Mulai. Keseharian atau aktivitasnya Ustadz? Ya, saya mungkin ceritakan sedikit ketika saya baru tamat Madinah. Ya, baru tamat Madinah, kemudian ya memang lihat ada sebagian tambahan aja, sebagian ustadz-ustadz itu mungkin mengambil kesempatan juga masih tahun ketiga atau sebelum tamat menikah, segera menikah. Ya, kalau saya dulu menikah 6 bulan setelah tamat. 6 bulan setelah tamat. Dan itu pun 6 bulan itu mencari-cari siapa pendamping hidup. Jadi belum ada. Rasanya kayaknya kurang percaya gitu ya pemirsa. Beliau ini ganteng gitu ya istilahnya. Tapi mungkin ada kriteria-kriteria tertentu yang beliau cari gitu ya. Silakan lanjut. Jadi saya mulai waktu itu mengajar dulu, belum ada terjun dakwah ke masjid-masjid halaqah, karena juga dulu tahun 2000, saya tamat tahun 2000. Tahun 2000. Masih sedikit lah. Masjid pun yang kita punya itu dulu masih baru Masjid Umar bin Khattab di Jalan Delima.
Yang lain belum ada. Hijab Budarda belum ada, Masjid Ratul Jannah belum ada, Masjid Imam Syafi'i belum ada, masjid yang baru-baru belum ada semua. Jadi kita masih numpang-numpang masjid, ya. Dalam arti saya ngajar fokus dulu, belum ada kajian. Itulah waktu saya udah mulai ada kajian itu belum rutin, ada yang minta di sebagian di masjid di Pekanbaru. Ya, waktu itu kita masih numpang-numpang kan. Nah, kemudian saya ingat setelah saya tahu setahun tamat, baru Ustadz Armen Halim rahimahullah tamat. Udah mulai ada bangunan-bangunan rencana pembangunan Raudhul Jannah segala. Jadi saya teringat tahun 2000 berapa ya? 2002 atau apa mulai baru saya kajian keluar kota. Waktu itu pertama sekali kalau tidak salah di Perawang. Ya, kajian saya pertama sekali di Perawang. Alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang. Berarti bisa jadi sudah 20 tahun. Ya, saya mengajar di sana Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari 66 bab sekarang sudah masuk hampir 60 bab. Itu sudah berapa tahun itu? Belum selesai. Kitab Tauhid. Sudah 22 tahun. Gajiannya masalahnya sekali sebulan dan ngajinya cuma 1,5 jam. Kemudian kajian mulai ada kajian di luar seperti Pangkalan Kerinci, Masjid Al-Bayan. Ada itu baru ada taman-taman kajian di tempat yang lain. Kajian saya di luar kota di Masjid Abu Bakar Air Molek. Kemudian di Masjid Pematang Rebah Rengat Masjid Sahabat. Ya, kemudian di Perawang sendiri Masjid Hasanah, di Pangkalan Kerinci Masjid Al-Bayan. Kemudian di Siak Masjid Imam Syafi'i. Saya juga termasuk penasihat di sana. Mulai dari awal pembelian tanah segala macam, sekarang sudah bagus masjidnya. Alhamdulillah sudah ada SD, TK, kemudian pesantren sudah ada. Satu lagi saya ada 6 tempat itu isi kajian saya. Pangkalan Kerinci, Perawang, Siak, Air Molek, Pematang Rebah. Iya, Sungai Pakning. Sampai Sungai Pakning. Sungai Pakning 4 jam dari sini kan. Nah, kalau nyebrang itu udah Bengkalis. Ya, balik kampung, tempat lahir. Sebenarnya ya saya juga selalu mengatakan kita kan seperti yang kita ketahui bahwa kita kan mengukur juga kemampuan kita dari sisi kekuatan fisik kita, kesehatan kita. Sebenarnya kalau orang minta udah banyak, tapi saya nggak bisa kabulkan. Karena apa? Ya pertama sekali karena kita kondisi juga badan kan, udah tuh keluarga juga perlu kita bersama mereka. Ya, mungkin ini jadi pelajaran juga bagi para ustadz-ustadz. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun jadwal terbang kita, kajian, itu keluarga harus kita berikan waktu khusus untuk mereka. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang ustadz mengatakan, jangan sampai kita sibuk mengurus umat saja. Anak istri kita perlu juga kita urus, bahkan harus kita urus memang. Kemudian ada waktu-waktu yang mungkin libur, yang mungkin kita sementara off kajian. Nah, disitulah kesempatan kita bersama-sama anak istri, mungkin pergi jalan-jalan, ya kan, pergi istilahnya refreshing kemana gitu. Ini jangan ditinggalkan karena ini kedekatan kita dengan keluarga. Kadang-kadang sebagian ustadz mereka masya Allah dengan audium tempat istilahnya di mana mereka ngisi kajian semuanya orang masya Allah dekat kepada mereka, tapi belum tentu dia dekat dengan anak dan istrinya. Ini kan sebenarnya salah. Seharusnya dia juga harus perhatikan. Betul Ustaz. Di Pekanbaru suara Ustadz selalu hadir tuh di radio dia. Kalau di Pekanbaru sendiri di mana? Kalau di Pekanbaru kajian rutin saya masya Allah dari awal saya ngisi kajian di sebelum ada Masjid Raudhatul Jannah itu sudah. Jadi saya dulu mulai ngisi kajian Pekanbaru bingung juga mau kitab apa yang dibahas ya. Ya, tapi saya rasanya untuk keumuman masyarakat kaum muslimin mungkin cocok kitab Riyadhus Shalihin. Karena bahasanya umum. Lagipun Imam Nawawi kan terkenal ulama Syafi'i. Di negeri kita kan mazhabnya Syafi'i. Dan qadarullah memang wa ma syafa'al. Ketika itu kan Allah SWT memanggil Ustadz Armen Halim. Beliau meninggal dunia dan beliau bahasnya kan kitab Riyadhus Shalihin. Maka ketika itu saya ingin mengajarkan udah kata sebagian kawan-kawan Ustadz lanjutkan aja yang disampaikan Ustadz Armen Halim, saya lanjutkan bukan dari awal, dari bab yang dia berhenti meninggal itu. Kan awalnya dulu di masjid, masih di masjid Unri di Akromunas.
digobah, habis itu Iya, iya. pindah jadi Masjid Ratul Jannah itulah. Ya, Dilanjutkan. kajian saya yang rutin di situ di Masjid Ratul Jannah sampai sekarang. Adapun di tempat yang lain nggak ada kajian rutin saya. Ya, cuman yang rutin kalau di radio Hidayah. Mulai dari awal berdirinya saya lupa juga tahun berapa. Mulai dari berdiri Radio Hidayah saya Masih sudah di ngisi kajian itu Mas- sekali seminggu sampai sekarang. Udah itu ketika hasil TV sudah ada, saya ngisi juga 2 kali sepekan. Rabu sore sama Ahad sore. Ya. Kalau kajian-kajian online yang langsung yang kawan-kawan langsung live kan melalui Facebook, ya itu hampir setiap kajian lah ada di Air Molek kawan-kawan punya Facebook, di Siap punya Facebook. Mereka udah siap tuh kamera semua pakai HP kan. Masya Allah, iya. Ya, saya juga nggak ada melarang. Kenapa? Karena memang eh, sekarang kita katakan ada teknologi yang Allah mudahkan kita untuk menyebarkan dakwah. Salah satunya seperti itu. Orang mungkin nggak bisa hadir, tapi orang bisa mendengar dan mendengarkan kajian. Nah, ini kan bermanfaat besar. Bisa mengulang kembali. Ah, gitu, iya. Masya Allah. Masya Allah. Demikian pemirsa, luar biasa kesibukan beliau. Dan sebetulnya masih banyak yang ingin kita tanyakan Ustadz. Ini berkaitan dengan Bahan saya juga masih banyak Nah, soalnya. ini rupanya banyak masih banyak luar biasa. Kalau untuk masjid-masjid yang baru berdiri atau masjid istilahnya yang belum ada kajian itu, kira-kira materi apa yang sebaiknya didahulukan atau melihat situasi kondisi masyarakatnya, Ustaz? Iya, Kalau dari pengalaman dakwah. iya. Memang disebutkan oleh para ulama ada istilah fikih dakwah. Jadi kita bukan hanya menguasai dalil, menguasai apa maksud dari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu dari penjelasan para ulama, tapi kita juga perlu mengetahui keadaan masyarakat yang akan kita dakwahi. Dan itu banyak nasihat para ulama. Maka lihat prioritas. Maka istilahnya ada skala prioritas. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Berarti apa? Yang kita dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Nah, sama seperti tadi. Tetapi intinya semua dakwah, semua yang kita sampaikan, walaupun misalnya kajiannya kajian hadis atau kajian sejarah atau tafsir, tetap harus dimasukkan pembahasan tauhid. Sedikit dimasukkan terus dalam kajian itu mesti masuk karena tauhid ini kan yang paling penting. Dan kita tahu para nabi dan rasul berdakwah apa? Semuanya tauhid. Tauhid uluhiyah supaya mereka itu mengibadati hanya Allah saja dan meninggalkan bentuk semua ya kesyirikan. Jadi itu banyak, bukan hanya di zaman sekarang saja kita mendengar ulama-ulama besar kita yang menasihati dari dahulu. Ya, dakwah inti itu sebenarnya dakwah tauhid. Yang lain itu mengikuti. Tapi kalau misalnya lihat di suatu tempat mungkin agak sensitif masalah kesyirikan ya. Karena banyaknya masih terjadi di masyarakat kita. Mungkin kita tidak langsung to the point ke syirik. Jelaskan itu syirik Pak ini ya. Mereka nggak bisa terima. Sama dengan perkara bid'ah kan nggak bisa langsung bilang bid'ah gini. Tapi diberikan penekanan dulu kepada tauhid. Tapi tidak mesti juga harus misalnya belajar apa? Kitab tauhid langsung tidak. Kitab apapun yang kita pelajari ketika kajian di situ bisa masuk akidah, bisa masuk tauhid. Ya, sama juga dengan belajar hadis kan, nanti ada juga kepada tauhidnya tetap ada. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih utama, jelas yang paling utama untuk disampaikan itu akidah, tauhid. Ya, karena ini merupakan dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, kemudian juga syarat diterima amalan kita ketika kita beribadah, karena orang yang melakukan kesyirikan amalannya nggak diterima. Sebanyak apapun ibadahnya. Jadi ini kita harus istilahnya pandai-pandailah menyampaikan ya caranya gimana. Itu namanya fikih dakwah. Masya Allah. Pemirsa, luar biasa. Waktunya sudah habis, Ustaz. Tapi Alhamdulillah. masih ada beberapa nih yang perlu kita tanyakan. Mungkin Jadi pertemuan yang berikutnya. pertemuan berikutnya, namun kita minta sedikit, Ustaz. Mungkin penutup ya, nasihat kita sebentar lagi kaum muslimin akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin persiapan atau apa yang bisa dinasihatkan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kita berada di dalam Islam. Kita berada di dalam sunnah. Ya, dan termasuk nikmat yang paling besar adalah ketika seorang diberikan oleh Allah umur panjang dan dapat bulan Ramadan. Ya, dan orang yang mendapatkan nikmat bulan Ramadan ini tentunya orang yang beribadah.
Bukan hanya sekedar masuk bulan Ramadan tapi ya nggak puasa, ya, atau misalnya beribadahnya malas, ya, maka tentu perlu persiapan. Ya, kalau dikatakan persiapan untuk beribadah, ya seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan al ilmu qabla al qauli wal amal. Berilmu kita terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Di dalam bulan Ramadan, sebulan penuh itu penuh dengan amalan ibadah. Bisa kita katakan terbanyak, ya, dan terlama dari seluruh bulan Hijriah. Ya, dan pahalanya terbesar dari seluruh bulan Hijriah. Ya, oleh sebab itu ada bentuk amalnya, bentuk perkataan, ada bentuk perbuatan. Ya, tidak akan mungkin kita melakukan ibadah tanpa ilmu. Yang ini kan yang selalu diingatkan oleh para ulama. Ketika kita beribadah, ingin diterima amalan ibadah kita kan dengan dua syarat. Pertama sekali ikhlas. Ya, jangan sampai kita tidak ikhlas dalam beribadah, puasa kita, salat malam kita, sedekah kita, memberikan makan orang berbuka, baca Quran kita dan yang lainnya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi aktivis-aktivis mungkin yang bersibuk dalam mengurus Ramadan, panitia-panitia Ramadan di masjid ataupun ini juga kita ingatkan supaya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan ibadah, ya. Kemudian tentunya mutabah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebanyak apapun kita beramal, tapi tidak ada contohnya dari Nabi, ditolak. Karena Nabi SAW yang bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada sunnahnya, maka tertolak. Kita khawatir banyaknya kita beramal, semangat, tapi nggak ada pahala. Ya, makanya persiapannya tentunya dengan ilmu pertama sekali. Kemudian juga banyak nasihat sebenarnya kalau dikatakan kita memberitahukan sekarang sudah tanggal berapa ini? Sa'ban. Ya. Sebenarnya bisa dikatakan pemberitahuannya terlambat. Sebenarnya untuk disampaikan persiapan menjelang apa yang dihadapi dalam bulan Ramadan itu awal Sa'ban. Sekarang sudah tanggal 25 Sa'ban. Ya. Persiapan dengan latihan, dengan memperbanyak latihan ibadah karena di dalam Ramadan itu paling banyak ibadahnya. Dan orang selalu sebagian ustadz mengatakan, yang kita dengar juga ceramah-ceramahnya, insya Allah bermanfaat, kita ambil faedahnya. Ibaratnya orang berada di dunia olahraga, pertandingan, apalagi ini pertandingan yang kita diseleksi, kemudian nanti akan menghadapi tahapan-tahapan, ada perempat finalnya, ada semifinalnya, ada masuk finalnya. Begitu juga dalam bulan Ramadan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya, nggak bisa langsung masuk saja kita, nggak ada latihan. Apakah mungkin orang yang ikut tanding bola, tanding voli atau tanding yang lain nggak pernah megang, nggak pernah nendang, nggak pernah bagaimana tahu caranya, nggak tahu ukuran kekuatannya, langsung kamu main, itu nggak akan bisa dia menang. Dia mungkin bisa jatuh, bisa terkilir segala macam. Berbeda dengan orang yang sudah latihan. Bahkan latihan itu berbulan-bulan sebelum masuk pertandingan. Begitu juga para ulama mengatakan sebenarnya kita latihan itu dari bulan Rajab. Bulan Rajab kata para ulama salaf, bulan Rajab itu bulan kita menanam. Bulan Sa'ban bulan kita menyirami tanaman kita yang benih tadi. Nanti bulan Ramadan baru menerima buahnya. Jadi untuk persiapan Ramadan memang harus latihan. Kalau istilahnya kata orang bisa karena biasa. Ya, bisa karena biasa. Tidak ada orang yang hebat juara ini juara itu kecuali sudah banyak latihannya. Tahapan kehidupannya itu banyak sampai dia menjadi berhasil. Begitu juga dalam bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan ini kan menentukan orang insyaallah akan diselamatkan dari azab Allah, diampuni dosa-dosanya, ya, mendapati pahala yang banyak. Oleh sebab itu perlu latihan sebelumnya, dan jangan lupa terakhir, bisa kita katakan terakhir secara singkat saja, banyak berdoa kepada Allah. Karena semuanya itu taufik dari Allah. Sehebat apapun rencana kita, walaupun kita juga banyak latihan, kalau kita tidak minta kepada Allah, kadang-kadang sampai bulan Ramadan enggak juga dapat kita lakukan. Ini semuanya taufik dari Allah. Ya, dan saya ingat perkataan Rasulullah SAW ketika perang Ahzab, kalau tidak salah beliau mengatakan pada perang Khandaq, mengatakan kepada para sahabat di hadapan mereka, kalaulah tidak karena Allah kita tidak akan puasa. Kalaulah tidak karena Allah kita tidak akan sedekah, kita tidak akan salat. Ini apa? Ini Rasulullah mengatakan kalaulah tidak karena Allah. Apalagi kita. Kalaulah tidak karena Allah kita nggak akan bisa berbuat apa-apa dalam bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya semuanya taufik dari Allah. Oleh sebab itu banyak berdoa kepada Allah. Selalu minta
supaya panjang umur dapat bulan Ramadan. Kemudian dalam Ramadan nanti berdoa lagi setiap hari supaya kita kuat beribadah, istiqomah, bahkan memperbanyak ya, dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan itu yang kita diperintahkan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik pemirsa, demikian nasihat-nasihat dan juga hal-hal yang kita perbincangkan pagi hari ini. Semoga para pemirsa bisa mengambil manfaatnya, dan jangan lupa untuk pemirsa yang merasa konten ini bermanfaat, silahkan berlangganan di podcast kita, Yuk Hijrah Yuk Mengaji, dan beritahukan kepada teman-teman yang lain supaya bisa juga mengambil manfaat. Oleh sebab itu kita akhiri acara pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih